Pintu kamar itu terbuka perlahan di tengah malam, tanpa suara, tanpa lampu. Aku terbangun dengan napas tertahan, merasakan udara rumah ini berubah dingin. Langkah kaki berhenti tepat di luar, terlalu dekat untuk diabaikan, terlalu sunyi untuk dipercaya. Tubuhku kaku, sementara aku sadar aku tidak lagi memiliki kendali apapun atas tempat ini. Ada seseorang di rumah ini yang bisa menentukan nasibku, dan aku tidak. Dalam keheningan itu, aku mendengar sesuatu yang kecil namun mengerikan. Bunyi kunci diputar dari sisi luar. Aku menahan napas. Waktu seolah berhenti. Di detik itulah, aku mengerti makna baru dari kata keluarga. Sejak malam itu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Keheningan menekendaraku. Ketakutan menetap, dingin, dan tak mau pergi. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa hidupmu akan berubah, bukan oleh musuh, tetapi oleh orang yang paling dekat denganmu? Udara di rumah itu berubah lebih cepat daripada cuaca di luar. Aku merasakannya saat melangkah melewati ruang tamu, ketika suara jam dinding terdengar terlalu keras, seolah menegur kehadiranku. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Semua masih di tempatnya. Sofa coklat tua, foto keluarga di dinding, vas bunga yang selalu diisi ulang setiap minggu. Namun ada sesuatu yang bergeser, tipis, hampir tak terlihat, seperti retakan halus pada kaca yang belum pecah. Sebelum semua ini terjadi, hidup kami berjalan dengan ritme yang bisa ditebak. Tidak sempurna, tapi stabil. Ada ketegangan kecil, tentu saja, hal-hal yang tidak pernah diucapkan, tatapan yang dilewatkan begitu saja, percakapan yang sengaja tidak dilanjutkan. Aku sudah cukup tua untuk tahu bahwa setiap keluarga menyimpan hal-hal seperti itu. Kami hidup berdampingan, saling menyesuaikan, dan aku percaya itu sudah cukup. Lalu kabar itu datang. Angka-angka yang diucapkan dengan suara gemetar. $85 juta. Terlalu besar untuk langsung dipahami. Terlalu asing untuk terasa nyata. Rumah ini mendadak sunyi setelah pengumuman itu, seolah dinding-dindingnya ikut mencerna makna uang sebanyak itu. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pelukan panjang. Hanya senyum yang bertahan terlalu lama dan mata yang berkilat dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hari-hari setelahnya terasa seperti menunggu sesuatu jatuh. Segalanya masih tampak sama, tetapi ritmenya berubah. Menantu perempuanku mulai mengambil peran yang lebih aktif, meski ia melakukannya dengan nada lembut dan senyum tipis. Keputusan-keputusan kecil mulai berpindah tangan. Jam makan diatur ulang. Barang-barang dipindahkan tanpa pemberitahuan. Hal-hal sepele, katanya. Penyesuaian. Aku mengangguk, meski di dalam dada ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Ia jarang meninggikan suara. Itu yang membuatnya terasa lebih mengganggu. Kalimat-kalimatnya singkat, terukur, seolah sudah dipikirkan matang sebelum keluar dari mulutnya. Biar lebih rapi. Supaya lebih nyaman. Tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada celah untuk berdebat. Aku mulai menyadari bahwa setiap perubahan kecil selalu mengarah pada satu hal, aku harus menyesuaikan diri. Rumah ini dulu terasa seperti tempat berlindung. Sekarang ia terasa seperti ruang yang harus dibaca dengan hati-hati. Ada aturan-aturan tak tertulis yang perlahan muncul. Jangan duduk terlalu lama di ruang keluarga saat sore. Jangan mengganggu saat telepon berdering. Jangan bertanya tentang rencana ke depan. Setiap kali aku melanggar salah satunya, aku tidak dimarahi. Aku hanya disambut dengan keheningan yang lebih berat dari kata-kata apapun. Bahasa tubuh menjadi isyarat utama. Tatapan yang cepat dialihkan. Bahu yang sedikit menegang saat aku masuk ruangan. Pintu yang ditutup lebih pelan dari biasanya, seolah menandai batas yang baru. Aku mulai berjalan lebih pelan, berbicara lebih sedikit, bernapas lebih hati-hati. Tanpa sadar, aku sedang mengecilkan diriku sendiri agar tidak mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Sesekali aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaanku. Bahwa aku terlalu sensitif. Bahwa perubahan besar memang membutuhkan penyesuaian. Aku mengingatkan diri bahwa aku hanyalah orang tua yang tinggal bersama keluarga anaknya. Bahwa wajar jika aku bukan pusat perhatian lagi. Namun setiap kali pikiran itu hampir menenangkanku, ada satu momen kecil yang menarikku kembali ke kenyataan. Seperti pagi itu,
Ketika aku berdiri di dapur, menunggu air mendidih, dan menyadari bahwa rak yang biasa kupakai kini kosong. Barang-barangku dipindahkan ke sudut bawah, rapi, tapi jauh dari jangkauan. Aku tidak diberitahu. Tidak ditanya. Aku hanya diharapkan menerima. Ketika aku menoleh, menantu perempuanku sedang berdiri di ambang pintu, memperhatikanku dengan ekspresi netral. Biar dapurnya lebih efisien, katanya pelan. Aku mengangguk. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Kata-kata terasa tidak berguna di hadapan keputusan yang sudah dibuat. Di saat seperti itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Ada pola. Ada arah. Dan aku berada di sisi yang salah darinya. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat. Rumah ini terlalu sunyi. Setiap suara kecil terdengar seperti pengingat bahwa aku sedang diawasi, meski mungkin tidak. Aku duduk di kamar, mendengarkan langkah kaki di lorong, mencoba menebak dari iramanya siapa yang lewat. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi merasa aman untuk sekadar menjadi diri sendiri di tempat yang dulu kusebut rumah. Tidak pernah ada pertengkaran besar. Tidak ada kata-kata kasar. Semua berlangsung dengan tenang, nyaris sopan. Itulah yang membuatnya terasa lebih berbahaya. Seolah aku sedang digiring keluar dari lingkaran tanpa pernah secara resmi diusir. Setiap hari, ruangku menyempit sedikit demi sedikit, sampai aku bertanya-tanya apakah suatu hari nanti aku akan benar-benar tidak punya tempat di sini. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya kuabaikan. Cara ia mengatur pembicaraan, menentukan siapa yang didengarkan dan siapa yang tidak. Cara uang itu, meski jarang disebut, selalu hadir sebagai bayangan di setiap keputusan. Kekuasaan tidak diumumkan. Ia hanya dijalankan. Dan aku merasakannya di setiap tarikan napas yang terasa lebih pendek. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada keraguan di sana. Pertanyaan yang belum berani kuucapkan. Apakah aku masih bagian dari keluarga ini, atau hanya tamu yang keberadaannya semakin merepotkan? Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata. Ia datang dalam keheningan yang menyusup, dingin, dan menetap. Tanda pertama itu muncul tanpa peringatan besar. Sebuah perubahan kecil, hampir sepele, namun cukup untuk membuat dadaku mengencang. Saat itulah aku sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan. Ada sesuatu yang lebih gelap sedang bergerak di balik ketenangan rumah ini. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai curiga bahwa kehadiranku mungkin sudah tidak diinginkan lagi. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan dari kata-kata, melainkan dari batas-batas yang bergeser tanpa suara. Pagi itu, pintu kamarku tidak lagi bisa dikunci dari dalam. Aku mencobanya 2 kali, pelan, seolah takut suara klik kecil itu akan terdengar oleh siapapun di luar. Tidak terkunci. Sejak kapan? Aku tidak ingat pernah diminta pendapat. Aku hanya berdiri di sana, memegang gagang pintu, merasakan sesuatu yang halus namun menusuk. Ruang pribadiku bukan lagi milikku sepenuhnya. Aturan-aturan rumah semakin jelas, meski tak pernah diumumkan secara resmi. Jam tidur, jam makan, bahkan waktu menggunakan ruang tamu kini seolah memiliki jadwal tak tertulis. Aku bisa merasakannya dari cara lampu dimatikan lebih cepat, dari televisi yang volumenya diturunkan tanpa permisi, dari nada napas yang berubah ketika aku terlalu lama duduk di satu tempat. Tidak ada larangan langsung. Hanya tekanan lembut yang terus-menerus mendorongku ke sudut yang lebih sempit. Aku mulai kehilangan akses terhadap hal-hal kecil yang dulu kuanggap wajar. Lemari tempat menyimpan dokumen pribadiku dipindahkan. Kunci cadangan tidak lagi berada di gantungan. Bahkan ponsel rumah, yang jarang digunakan, kini selalu dibawa masuk ke kamar mereka. Setiap kehilangan terasa terlalu sepele untuk diprotes, namun terlalu konsisten untuk diabaikan. Aku mencatatnya dalam diam, seperti seseorang yang mulai menyusun peta dari potongan-potongan ketidaknyamanan. Percakapan menjadi aneh. Aku sering masuk ke ruang makan atau ruang keluarga dan mendapati kalimat terhenti di udara. Suara yang baru saja terdengar langsung berubah menjadi senyap. Tatapan saling bertemu, lalu dialihkan. Aku mencoba tersenyum, mencoba bersikap biasa. Kadang ada yang berkata, "Oh, tidak apa-apa, terlalu cepat, terlalu datar." Aku mengangguk,
meski tahu ada sesuatu yang baru saja diputuskan tanpa kehadiranku. Keputusan-keputusan besar kini terjadi di luar jangkauanku. Aku mengetahuinya bukan dari pembicaraan langsung, melainkan dari perubahan di sekitar. Perabot baru datang tanpa pemberitahuan. Renovasi kecil dilakukan tanpa diskusi. Aku mendengar angka-angka disebutkan dari balik pintu yang tertutup, suara mereka rendah dan terkontrol. Uang itu bekerja seperti bayangan besar yang mengubah segalanya, termasuk caraku dipandang. Aku tidak lagi dianggap bagian dari perhitungan. Aku berusaha bersikap netral. Tidak bertanya terlalu banyak. Tidak mengomentari keputusan yang jelas-jelas memengaruhiku. Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Namun ternyata, diam justru membuatku semakin tak terlihat. Setiap kali aku memilih mundur, jarak itu melebar. Setiap kali aku mengalah, ruangku menyusut. Ada momen ketika aku sadar bahwa netralitas tidak lagi melindungiku, ia justru mengisolasi. Rasa takut mulai muncul tanpa bentuk yang jelas. Tidak ada ancaman eksplisit. Tidak ada kata-kata kasar. Namun tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Bahuku menegang saat mendengar langkah kaki mendekat. Napasku pendek ketika mendengar pintu ditutup pelan. Aku mulai terbangun di malam hari, yakin ada sesuatu yang berubah, meski tidak tahu apa. Ketakutan ini tidak berteriak. Ia berbisik, dan justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Aku mulai melihat pola. Cara menantu perempuanku mengatur segalanya selalu sama. Tenang, efisien, tanpa emosi berlebihan. Ia jarang menunjukkan kemarahan. Ia tidak perlu. Kekuasaan ada padanya, dan ia tahu itu. Setiap keputusan kecil adalah pengingat halus tentang siapa yang memegang kendali. Aku bukan lawan. Aku adalah variabel yang harus dikelola. Suatu siang, aku mencoba bertanya tentang rencana ke depan. Tidak ada nada menantang dalam suaraku. Hanya rasa ingin tahu yang tulus. Jawabannya datang cepat, terlalu cepat. Kami sudah mengaturnya. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada ajakan untuk terlibat. Aku tersenyum kecil, menunduk, dan mundur. Di dalam dada, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Anak-anak, dengan kepolosan mereka, menjadi pengingat paling menyakitkan. Mereka tidak mengerti perubahan ini, namun mereka merasakannya. Cara mereka menatapku, ragu-ragu, seolah tidak yakin apakah mereka boleh mendekat. Aku mendengar salah satu dari mereka bertanya pelan, "Nenek sekarang tidur di mana?" Pertanyaan itu sederhana, namun menghantamku lebih keras dari tuduhan apapun. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Aku mulai menyadari bahwa aku sedang diuji. Bukan secara terbuka, melainkan melalui batas-batas yang terus didorong. Seberapa jauh aku akan bertahan? Seberapa banyak yang bisa kuterima sebelum aku bereaksi? Ini bukan tentang rumah semata. Ini tentang posisiku sebagai manusia di dalamnya. Peringatan itu datang dengan cara yang sangat halus. Hampir sopan. Suatu malam, saat aku hendak mematikan lampu di ruang tengah, menantu perempuanku berdiri di sana. Ia tidak menghalangi jalanku. Ia hanya berkata, pelan, "Mungkin lebih baik kalau ibu mulai memikirkan tempat yang lebih nyaman." Tidak ada ancaman dalam suaranya. Tidak ada kemarahan. Namun kalimat itu menggantung di udara, berat, tak terbantahkan. Aku berdiri diam, lampu masih menyala, jantungku berdetak terlalu keras. Saat itu, kecurigaanku berubah bentuk. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah rasa bahaya yang nyata, dingin, dan tidak lagi bisa kuabaikan. Aku tahu sesuatu akan pecah pagi itu karena rumah terasa terlalu rapi. Tidak ada suara panci, tidak ada langkah tergesa, tidak ada aroma masakan. Semua bersih, teratur, dingin. Seperti ruang tunggu sebelum vonis dibacakan. Aku berdiri di ambang dapur, ragu untuk melangkah masuk, karena naluriku berkata, hari ini aku tidak diharapkan berada di sini. Tekanan yang selama ini hanya menekan pelan akhirnya mencapai batas. Aku bisa merasakannya dari caraku bernapas. Dari caraku menimbang setiap gerakan, setiap kata, bahkan setiap tatapan. Tidak ada lagi ruang aman. Bahkan kamarku sendiri terasa asing. Barang-barangku tersusun rapi,
terlalu rapi, seolah siap dipindahkan kapan saja. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan keheningan, dan untuk pertama kalinya aku tidak berusaha menyangkalnya. Ada sesuatu yang salah secara mendasar. Menantu perempuanku tidak lagi menyembunyikan jarak itu. Ia tetap tenang, tetap sopan, namun ada kekosongan di matanya yang membuatku merinding. Cara ia berbicara kini lebih langsung, lebih efisien, tanpa basa-basi yang dulu setidaknya memberi ilusi kehangatan. Setiap kalimatnya terasa seperti disusun untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan itu jelas bukan kenyamananku. Aku mulai diposisikan sebagai masalah. Tidak diucapkan dengan keras, tentu saja. Itu akan terlalu kasar. Sebaliknya, ia membingkainya sebagai kekhawatiran. Tentang stabilitas. Tentang ketenangan anak-anak. Tentang masa depan. Aku mendengarnya berbicara kepada orang lain, suaranya rendah namun jelas, seolah memastikan aku bisa menangkap sebagian. Lingkungan yang tidak stabil, katanya suatu kali. Aku tahu yang ia maksud adalah aku. Rumah ini berubah menjadi medan psikologis yang tidak terlihat. Setiap interaksi terasa seperti ujian. Jika aku terlalu diam, aku dianggap murung. Jika aku berbicara, aku dianggap mencampuri. Jika aku mencoba membantu, aku dianggap mengganggu sistem yang sudah ada. Tidak ada pilihan yang benar. Aku selalu salah, dan itu disengaja. Dengan cara itu, aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku mengingat percakapan singkat di ruang makan. Hanya beberapa kata. Ibu kelihatannya sering lupa, katanya datar. Aku terdiam, sendok berhenti di udara. Lupa apa? Ia tidak menjelaskan. Ia tidak perlu. Kalimat itu cukup untuk menanamkan keraguan, baik pada orang lain maupun padaku sendiri. Aku mulai mempertanyakan ingatanku, penilaianku, bahkan kewarasanku. Itulah kekuatan manipulasi yang paling halus, membuat korbannya ikut bekerja melawan dirinya sendiri. Anak-anak menjadi saksi bisu perubahan ini. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, namun mereka merasakan ketegangan itu seperti udara pengap. Mereka berbicara lebih pelan di dekatku. Kadang mereka berhenti bermain saat aku masuk ruangan. Ada rasa bersalah yang menusuk setiap kali aku melihat itu. Seolah kehadiranku membawa beban yang tidak seharusnya mereka tanggung. Aku mulai menjauh demi mereka, dan itulah yang diinginkan. Harga diriku runtuh perlahan, tanpa suara keras. Tidak ada satu momen dramatis. Hanya akumulasi dari tatapan, keheningan, dan kalimat-kalimat pendek yang memotong. Aku yang dulu merasa punya tempat di sini, kini merasa seperti barang lama yang belum sempat dibuang. Aku mulai mengemas beberapa barang kecil, bukan karena ada yang memintaku, tetapi karena aku ingin siap. Siap untuk apa? Aku belum tahu. Namun naluriku berkata, waktu hampir habis. Kebenaran akhirnya muncul tanpa empati, tanpa peringatan. Sore itu, kami duduk di ruang keluarga. Cahaya matahari masuk miring, memotong ruangan menjadi dua bagian. Ia duduk dengan punggung tegak, tangannya terlipat rapi. Tidak ada emosi di wajahnya. Kami butuh ruang, katanya. Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada permintaan maaf. Kalimat itu cukup jelas, aku tidak termasuk dalam rencana mereka. Aku mencoba berbicara, suaraku bergetar meski aku berusaha menahannya. Aku bertanya apa yang salah. Jawabannya datang cepat. Tidak ada yang salah. Ini soal prioritas. Kata itu menghantamku lebih keras dari tuduhan apapun. Prioritas. Aku bukan salah, aku hanya tidak penting. Aku bukan masalah, aku hanya penghalang. Itulah kebenaran yang paling menyakitkan. Ilusi kebersamaan runtuh sepenuhnya saat itu. Semua kenangan, semua pengorbanan, semua tahun yang kuhabiskan di rumah ini terasa dipangkas begitu saja. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan, namun yang kutemukan hanya ruang yang telah diambil alih oleh logika dingin dan perhitungan. Uang itu bukan hanya mengubah kekuasaan. Ia menghapus sejarah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kegelapan, mendengarkan suara rumah yang tidak lagi mengenaliku. Setiap bunyi terdengar seperti peringatan. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur. Ancaman pengusiran tidak lagi samar. Ia nyata,
dekat, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk diwujudkan. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan dinginnya kenyataan meresap hingga ke tulang. Di titik itu, aku akhirnya mengerti. Tidak ada lagi tempat untuk berharap. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Jika aku ingin bertahan, aku harus berhenti mengharapkan belas kasihan. Bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Dan rumah ini, yang dulu kusebut aman, kini adalah tempat pertama yang harus kuwaspadai. Koper itu berdiri di dekat pintu sebelum aku benar-benar siap. Tidak ada hitungan mundur. Tidak ada perdebatan. Hanya satu pagi yang terasa terlalu tenang, lalu satu kalimat pendek yang mengakhiri segalanya. Hari ini sebaiknya ibu beres-beres. Aku berdiri terpaku, napasku tertahan, karena aku tahu ini bukan saran. Pengusiran itu tidak dramatis. Justru itulah yang membuatnya terasa kejam. Tidak ada suara tinggi, tidak ada air mata yang ditunjukkan. Semua berlangsung rapi, seperti prosedur yang sudah direncanakan lama. Aksesku diputus satu persatu. Kunci rumah tidak lagi bekerja. Beberapa barang pribadiku sudah tersusun di dalam koper, seolah aku tidak dipercaya untuk mengemasinya sendiri. Aku merasa seperti tamu yang masa tinggalnya sudah habis, bukan seseorang yang pernah menjadi bagian dari rumah ini. Aku melangkah keluar tanpa ada yang mengantar. Pintu tertutup di belakangku dengan bunyi pelan, terlalu pelan untuk menandai akhir, namun cukup untuk memastikan aku tidak bisa kembali. Di luar, cahaya matahari terasa asing. Suaranya terlalu keras. Jalanan terlalu ramai. Dunia yang dulu kukenal dari balik jendela kini berdiri di hadapanku tanpa perlindungan apapun. Aku kehilangan bukan hanya rumah, tetapi identitas yang selama ini melekat padanya. Langkah pertamaku terasa goyah. Aku berdiri di trotoar, koper di samping kaki, mencoba memahami kenyataan baru. Tidak ada tujuan jelas. Tidak ada rencana. Setiap orang yang lewat terasa seperti ancaman, meski mereka tidak melihatku. Aku merasa transparan sekaligus terlalu terlihat. Dunia luar tidak peduli pada sejarahku, pada pengorbananku, pada alasan mengapa aku berdiri di sana sendirian. Trauma mulai bekerja dengan cara yang aneh. Setiap suara pintu mobil membuatku tersentak. Setiap bayangan membuatku menoleh. Aku terus-menerus merasa dikejar, meski tidak ada siapa-siapa. Di kepalaku, suara rumah itu masih bergema. Keheningannya. Tatapan dingin itu. Kalimat-kalimat pendek yang memotong harga diriku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, namun udara terasa berat, seolah membawa sisa-sisa ketakutan bersamaku. Aku menemukan tempat duduk sementara di sebuah bangku umum. Aku duduk lama, menatap tangan sendiri. Tangan yang dulu sibuk mengurus rumah, kini gemetar tanpa tujuan. Di titik itu, aku mulai menyusun ulang kenyataan hidupku, bukan dengan optimisme, tetapi dengan kejujuran yang menyakitkan. Aku sendirian. Aku tidak punya akses ke apapun yang dulu kuanggap aman. Tidak ada jaring pengaman. Hanya diriku sendiri. Rasa marah muncul perlahan, bercampur dengan rasa bersalah yang lebih sulit dijelaskan. Marah karena diperlakukan seperti beban. Bersalah karena sebagian diriku masih bertanya-tanya apakah aku memang terlalu banyak mengambil ruang. Pikiran itu berputar-putar, saling bertabrakan, sampai aku merasa lelah sendiri. Aku menyadari betapa dalam manipulasi itu bekerja. Bahkan setelah aku pergi, suaranya masih mengatur caraku menilai diri sendiri. Malam datang terlalu cepat. Aku menemukan penginapan kecil yang nyaris kosong. Kamarnya sempit, bau lembab, namun setidaknya ada pintu yang bisa kukunci. Aku duduk di ranjang keras, memeluk koperku, seolah di dalamnya tersimpan sisa-sisa hidupku. Aku tidak menangis. Air mata terasa tidak cukup untuk menggambarkan kehancuran ini. Yang ada hanya keheningan panjang dan napas yang akhirnya melambat. Di tengah keheningan itu, pertanyaan tentang keadilan mulai muncul. Bukan dalam bentuk tuntutan besar, melainkan bisikan pelan. Apakah ini benar? Apakah seseorang bisa dihapus begitu saja setelah dianggap tidak lagi berguna? Aku tidak punya jawabannya. Namun pertanyaan itu menolak pergi. Ia menetap, mengganggu, namun juga memberi arah baru. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku merasakan sesuatu yang bukan hanya ketakutan.
Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut. Aku bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mencoba bertahan dengan apa yang ada. Setiap keputusan terasa berat, namun aku membuatnya tetap. Aku belajar mempercayai instingku lagi, meski perlahan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan kehilangan, namun juga dengan kesadaran baru. Aku masih hidup. Mereka bisa mengambil rumahku, tapi mereka belum mengambil kemampuanku untuk bertahan. Tekad itu tidak datang dalam bentuk janji besar. Ia hadir dalam tindakan kecil. Cara aku merapikan pakaianku meski tidak ada yang melihat. Cara aku menjaga barang-barangku dengan hati-hati. Cara aku menolak untuk sepenuhnya runtuh. Aku masih marah. Aku masih takut. Namun di bawah semua itu, ada sesuatu yang mulai mengeras. Sebuah keputusan sunyi untuk tidak menghilang begitu saja. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sudut ruangan kecil itu, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah mengenalku sebelum aku menjadi beban di rumah orang lain. Aku menatap layar itu lama, jantungku berdetak lebih cepat. Aku belum mengangkatnya. Namun untuk pertama kalinya sejak pintu itu tertutup di belakangku, ada celah kecil di kegelapan. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, aku tidak sepenuhnya sendirian. Di tengah kehancuran ini, sebuah peluang tak terduga mulai terbentuk. Kecil, rapuh, namun cukup untuk membuatku bertahan satu hari lagi. Harapan itu tidak bersinar terang. Ia hanya berpendar pelan, namun di dunia yang sebelumnya gelap total, cahaya sekecil apapun terasa berarti. Telepon itu berdering sekali, berhenti, lalu berdering lagi. Aku menatap layar tanpa bergerak, jantungku berdetak tidak beraturan. Nama itu masih sama seperti dulu, seolah waktu tidak pernah lewat. Aku mengangkatnya dengan napas tertahan, karena aku tahu suara di seberang sana bisa menjadi awal dari sesuatu, atau akhir dari ketenanganku yang rapuh. Suaranya tenang, lebih tua, namun masih menyimpan kehangatan yang kukenal. Ia tidak langsung bertanya. Ia membiarkan aku bernapas, membiarkan keheningan bekerja. Aku dengar apa yang terjadi, katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dinding pertahananku bergetar. Aku tidak langsung menjawab. Ada bagian dalam diriku yang masih takut mempercayai siapapun. Kami bertemu di tempat netral, sebuah warung kopi kecil yang nyaris kosong. Hujan turun pelan di luar, menciptakan tirai tipis antara kami dan dunia. Aku duduk dengan punggung tegak, tanganku terlipat di atas meja, seperti orang yang siap diinterogasi. Ia datang tanpa banyak gerakan, duduk di depanku, menatapku dengan mata yang tidak menghakimi. Aku tidak datang untuk menyelamatkan, katanya pelan. Aku datang untuk mendengarkan. Kata-kata itu membuka sesuatu yang selama ini terkunci. Aku mulai bercerita, tidak panjang, tidak emosional. Hanya fakta-fakta yang kuingat, potongan-potongan kejadian yang selama ini kupendam. Ia mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk, sesekali mencatat sesuatu di ponselnya. Keheningan di antara kami terasa berbeda dari keheningan di rumah itu. Di sini, ia memberi ruang, bukan tekanan. Fakta-fakta tersembunyi mulai muncul pelan-pelan. Ia bertanya tentang detail yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan penting. Tentang waktu, tentang perubahan sikap, tentang keputusan-keputusan yang diambil tanpa saksi. Ia menghubungkan hal-hal yang bagiku terasa acak. Ini bukan kebetulan, katanya suatu kali. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku, bukan karena takut, tetapi karena pengakuan itu memberi bentuk pada kecurigaanku. Ia menunjukkan sesuatu di layarnya. Dokumen, catatan, jejak digital yang selama ini luput dari perhatianku. Bukti manipulasi yang rapi, hampir elegan. Cara narasi dibentuk, cara aku diposisikan sebagai masalah, bukan korban. Aku menatap layar itu lama, merasakan campuran lega dan ngeri. Lega karena aku tidak gila. Ngeri karena betapa terencananya semua ini. Belajar mempercayai kembali bukan proses yang cepat. Setiap kali ia menawarkan bantuan, ada bagian dalam diriku yang ingin mundur. Aku sudah terlalu sering disakiti oleh orang yang terlihat baik. Namun ia tidak memaksa. Ia tidak menjanjikan hasil. Ia hanya berkata,
kita bergerak pelan. Kalau ibu mau berhenti, kita berhenti. Pilihan itu memberiku kendali yang sudah lama hilang. Strategi mulai dibangun dengan hati-hati, seperti menyusun langkah di atas es tipis. Tidak ada konfrontasi langsung. Tidak ada langkah besar yang mencolok. Kami fokus pada pengumpulan bukti, pada pemahaman struktur kekuasaan yang terbentuk setelah uang itu masuk. Setiap keputusan dipertimbangkan, setiap risiko dihitung. Aku belajar melihat situasi ini bukan hanya sebagai luka pribadi, tetapi sebagai pola yang bisa diurai. Risiko besar mengintai di setiap langkah. Aku tahu jika ini terbongkar terlalu cepat, aku bisa kehilangan sedikit keamanan yang masih kumiliki. Mereka masih punya sumber daya, pengaruh, dan kendali atas narasi. Aku hanya punya kebenaran, dan itu seringkali tidak cukup. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Ketakutan itu kini berdampingan dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam setiap percakapan kami. Aku mengingat siapa diriku sebelum semua ini, dan membandingkannya dengan siapa aku sekarang. Ada rasa duka atas kehidupan yang hilang, namun juga rasa marah yang akhirnya menemukan arah. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai bersiap. Suatu malam, ia menatapku serius. Kita harus siap kalau mereka mencium ini, katanya. Aku mengangguk. Aku sudah memikirkannya. Setiap langkah kecil yang kami ambil meninggalkan jejak. Aku mulai lebih waspada terhadap lingkungan sekitarku. Terhadap pesan-pesan yang masuk. Terhadap tatapan orang asing yang mungkin tidak sengaja. Dunia kembali terasa seperti medan, namun kali ini aku tidak berdiri sendirian. Keberanianku diuji ketika aku harus mengambil peran aktif. Mengingat kembali detail yang ingin kulupakan. Menghadapi kemungkinan bahwa aku akan kembali disudutkan. Ada malam-malam ketika aku hampir membatalkan semuanya, memilih diam demi ketenangan semu. Namun setiap kali itu terjadi, aku teringat wajah anak-anak itu. Cara mereka menjauh. Cara aku dipinggirkan. Itu cukup untuk membuatku bertahan. Tanda pertama bahwa rencana kami mulai diketahui datang tanpa drama. Sebuah pesan singkat, dingin, tanpa salam. Kami dengar ibu banyak bercerita. Aku membaca kalimat itu berulang kali, merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Tidak ada ancaman langsung. Tidak perlu. Kalimat itu sendiri sudah cukup jelas, mereka sadar. Aku menunjukkan pesan itu padanya. Ia tidak terkejut, ia hanya menghela napas pelan. Itu berarti kita benar, katanya. Aku merasakan campuran takut dan lega. Tidak ada jalan kembali sekarang. Langkah kami sudah terdengar. Konfrontasi yang selama ini kami hindari mulai mendekat, seperti badai yang terlihat dari kejauhan. Aku pulang malam itu dengan langkah hati-hati, menyadari bahwa setiap keputusan ke depan akan membawa konsekuensi. Harapan yang rapuh itu masih ada, namun kini ia dibalut kewaspadaan. Aku tahu permainan ini berubah fase. Tidak lagi sunyi. Tidak lagi tersembunyi. Dan di balik ketenangan yang dipaksakan itu, aku bisa merasakan satu hal dengan sangat jelas, konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Aku melihatnya pertama kali dari cara ia berhenti tersenyum terlalu cepat. Senyum itu masih muncul, masih rapi, namun kini tidak bertahan lama. Seperti topeng yang mulai berat dipakai. Aku menyadarinya di sebuah pertemuan singkat, ketika matanya bergerak gelisah sebelum kembali tenang. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk memberitahu. Sesuatu mulai retak. Tekanan datang dari luar, bukan dariku. Aku tahu itu dari cara ia mulai kehilangan kendali atas detail-detail kecil yang dulu selalu ia atur sempurna. Jadwal berubah mendadak. Janji dibatalkan tanpa penjelasan. Nada suaranya sedikit lebih tajam, meski ia berusaha menahannya. Uang yang dulu menjadi perisai kini berubah menjadi beban yang harus terus dijaga agar tidak bocor. Aku tidak perlu berada di dekatnya untuk merasakannya. Getaran itu sampai kepadaku melalui orang lain, melalui keheningan yang kini terasa berbeda. Rahasia finansial yang selama ini tersembunyi rapi mulai terancam terbongkar. Aku mendengarnya dari bisikan yang tidak sengaja, dari kalimat yang dipotong di tengah. Itu belum dilaporkan, kata seseorang suatu kali, terlalu pelan, terlalu cepat. Aku tidak tahu detailnya,
namun aku tahu ketakutan ketika mendengarnya. Ketakutan yang sama yang dulu ia tanamkan padaku. Kini, ia mulai merasakannya sendiri. Citra sempurnanya mulai retak di tempat-tempat yang tidak ia perhitungkan. Bukan di depan umum, bukan di ruang yang terang, tetapi di sela-sela. Di cara ia mengoreksi orang lain dengan nada sedikit lebih keras. Di cara ia menarik napas terlalu dalam sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Aku menyadari bahwa kekuasaannya selama ini bergantung pada ilusi ketenangan. Dan ilusi itu mulai runtuh. Aku melihat sisi rapuhnya untuk pertama kali bukan dengan rasa puas, melainkan dengan keheningan yang dingin. Ia duduk di seberangku, tangannya terlipat, punggungnya tetap tegak. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bahunya sedikit turun. Matanya tidak lagi menatap lurus. Ketika ia berbicara, suaranya tetap terkontrol, tapi ada jeda yang tidak biasa. Seolah kata-kata itu harus melewati saringan baru, ketakutan. Permainan kekuasaan perlahan berbalik arah. Ia masih memegang banyak kendali, namun kini setiap langkahnya terasa reaktif, bukan strategis. Ia mulai bertanya lebih banyak, bukan untuk memahami, tetapi untuk memastikan. Kamu bicara dengan siapa? Tanyanya suatu kali. Aku menjawab singkat. Aku tidak perlu berbohong. Kejujuran yang dingin seringkali lebih mengganggu daripada kebohongan. Manipulasi yang dulu berjalan mulus kini tersendat. Kalimat-kalimatnya tidak lagi selalu berhasil. Ada orang-orang yang mulai ragu, mulai melihat celah. Aku bisa merasakannya dari cara mereka menatapku, bukan lagi dengan curiga, tetapi dengan pertanyaan. Aku tidak memanfaatkan itu secara terbuka. Aku hanya hadir, diam, membiarkan retakan itu melebar dengan sendirinya. Ketakutan berpindah pihak secara perlahan, hampir tidak terasa. Dulu, aku yang selalu waspada, selalu menimbang setiap kata. Kini, aku melihat kewaspadaan itu di wajahnya. Di caranya memeriksa ponsel berkali-kali. Di caranya menutup pintu lebih keras dari yang diperlukan. Ia masih berusaha mengendalikan narasi, namun narasi itu mulai bocor. Dan kebocoran adalah musuh terbesar dari kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Konflik memuncak tanpa ledakan besar. Justru melalui akumulasi momen kecil yang menekan. Sebuah dokumen yang tertunda. Sebuah pertanyaan dari pihak luar yang terlalu spesifik. Sebuah kesalahan kecil yang tidak bisa disalahkan pada siapapun. Aku berada di tengahnya, bukan sebagai penyerang, tetapi sebagai saksi yang tidak lagi bisa diabaikan. Keberadaanku sendiri kini menjadi pengingat bahwa ia belum menang. Suatu sore, kami berada di ruangan yang sama, namun terasa seperti dua dunia berbeda. Cahaya redup, udara pengap. Ia berbicara tentang rencana ke depan, tentang stabilitas, tentang bagaimana semua ini harus dijaga. Aku mendengarkan tanpa mengangguk. Ketika ia selesai, aku hanya berkata, pelan, tidak semua bisa dikontrol selamanya. Kalimat itu menggantung di udara. Ia menatapku lama, terlalu lama. Aku melihat kemarahan yang hampir muncul, lalu ditarik kembali. Ia memilih tersenyum. Kita lihat saja, katanya. Namun suaranya kehilangan kepastian. Aku tahu saat itu bahwa keseimbangan telah berubah. Ia masih berbahaya. Ia masih punya kekuatan. Namun ia tidak lagi tak tersentuh. Dan orang yang menyadari bahwa ia bisa jatuh adalah orang yang paling berbahaya bagi dirinya sendiri. Malam itu, aku menerima kabar yang membuat dadaku mengencang. Sebuah kebenaran besar hampir terungkap. Belum sepenuhnya, belum terbuka di depan umum, tetapi cukup dekat untuk membuat segalanya goyah. Aku duduk dalam keheningan, merasakan beratnya momen ini. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Retakan itu sudah terlalu lebar untuk ditutup. Aku menatap keluar jendela, menyadari bahwa permainan ini memasuki fase terakhirnya. Topeng kekuasaan itu sudah pecah. Yang tersisa hanyalah apa yang ada di baliknya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu satu hal dengan pasti. Saatnya menghadapi segalanya. Ruangan itu sunyi sebelum apapun dimulai. Terlalu sunyi, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Aku duduk dengan tangan di pangkuan, merasakan denyut nadi di pergelangan, mencoba menjaga wajahku tetap tenang. Di hadapanku, meja panjang itu memisahkan masa lalu dan sekarang.
Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi jalan kembali. Kebenaran tidak datang sekaligus. Ia muncul berlapis-lapis, perlahan, seperti luka yang dibuka dengan hati-hati agar tidak membunuh pasiennya. Satu demi satu, rahasia yang selama ini disembunyikan rapi akhirnya terucap. Angka-angka yang tidak pernah dilaporkan. Keputusan yang diambil tanpa persetujuan. Narasi yang sengaja dibentuk untuk meminggirkanku. Aku mendengarnya tanpa bereaksi berlebihan, meski di dalam dadaku ada sesuatu yang runtuh dan terbentuk kembali pada saat yang sama. Struktur kekuasaan yang dulu terasa tak tergoyahkan mulai runtuh di depan mataku. Orang-orang yang sebelumnya diam kini berani berbicara. Tatapan yang dulu menghindar kini menatap lurus. Tidak ada teriakan kemenangan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya suara kertas di balik, pena yang berhenti menulis, dan napas yang terdengar terlalu jelas. Kekuasaan itu tidak hancur dengan ledakan, tetapi dengan kelelahan. Ia kehabisan tempat untuk bersembunyi. Aku menghadapi pelaku bukan dengan amarah yang meluap, melainkan dengan kehadiran yang tak bisa lagi dihapus. Ia duduk di seberang, punggungnya masih tegak, namun kini tanpa perlindungan ilusi. Matanya bertemu mataku sesaat, lalu berpaling. Tidak ada permohonan maaf. Tidak ada pengakuan penuh. Ia memilih diam, dan diam itu berbicara lebih banyak daripada pembelaan apapun. Dalam keheningan itu, aku menyadari bahwa konfrontasi sejati tidak selalu membutuhkan kata-kata. Keadilan datang, namun tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Ia tidak bersih. Ia tidak manis. Ia datang dengan daftar konsekuensi, dengan batas-batas yang harus diterima. Ada keputusan yang diambil, ada tanggung jawab yang ditetapkan. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Lega, karena kebenaran akhirnya diakui. Pahit, karena tidak ada putusan yang bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang atau martabat yang diinjak. Tidak ada kemenangan mutlak hari itu. Aku tidak berdiri lebih tinggi dari siapapun. Aku hanya berdiri di tempatku sendiri, akhirnya terlihat. Harga emosionalnya terasa berat saat aku menyadari bahwa untuk sampai ke titik ini, aku harus membongkar luka yang sudah lama kututup rapat. Setiap detail yang diungkap membawa kembali kenangan yang ingin kulupakan. Malam-malam panjang. Tadapan Denjen. Kalimat-kalimat yang membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Semua itu kembali, lalu perlahan kehilangan kekuatannya. Hubungan-hubungan berubah secara permanen. Beberapa orang mendekat dengan rasa bersalah yang canggung. Yang lain menjaga jarak, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Anak-anak melihatku dengan mata yang berbeda, seolah mencoba memahami versi baru dari diriku dan dari dunia di sekitar mereka. Aku tidak menyalahkan mereka. Kebenaran memang mengubah segalanya, termasuk cara kita memandang orang-orang yang kita cintai. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Di luar, udara terasa lebih ringan, meski tidak sepenuhnya bersih. Aku berhenti sejenak, menutup mata, membiarkan tubuhku menyadari bahwa fase ini telah berakhir. Tidak ada sorakan. Tidak ada perayaan. Hanya kelelahan yang dalam dan kesadaran bahwa aku tidak lagi dikejar bayangan yang sama. Malam itu, aku sendirian di kamar kecilku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, keheningan tidak terasa mengancam. Namun ia juga tidak sepenuhnya menenangkan. Ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh konflik yang selama ini mendefinisikan hidupku. Aku bertanya-tanya apa yang akan mengisinya. Pertanyaan tentang masa depan muncul tanpa jawaban pasti. Kemana aku akan pergi dari sini? Siapa aku tanpa peran sebagai korban, tanpa perlawanan yang harus dijalani setiap hari? Aku menyadari bahwa keadilan bukan akhir dari cerita. Ia hanyalah titik henti sementara, tempat seseorang bisa menarik napas sebelum melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Tidak ada ketakutan yang sama seperti dulu, namun juga tidak ada kepastian. Hanya kesadaran sunyi bahwa kehancuran telah terjadi, dan dari situlah penyembuhan harus dimulai. Konflik telah berakhir, tetapi hidup, dengan segala ketidakpastiannya, masih menunggu untuk dihadapi. Pagi datang tanpa suara besar. Tidak ada ketegangan di udara, tidak ada firasat buruk yang menempel di kulit. Aku terbangun sebelum alarm,
menatap langit-langit yang masih asing, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa harus segera waspada. Keheningan pagi itu berbeda. Ia tidak menekan. Ia membiarkan. Kehidupan baruku dimulai tanpa upacara. Tidak ada janji pada diri sendiri, tidak ada rencana besar yang dituliskan di kertas. Aku hanya bangun, membuat teh, dan duduk dekat jendela kecil yang menghadap ke jalan. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu siapa aku, apa yang telah kulalui. Anehnya, ketidaktahuan itu terasa seperti kebebasan. Luka psikologis masih ada. Aku merasakannya dalam hal-hal kecil. Saat mendengar pintu ditutup terlalu keras. Saat seseorang menaikkan nada suara tanpa alasan jelas. Tubuhku masih bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Namun kini aku mengenali reaksi itu. Aku tidak lagi menyalahkan diri sendiri karenanya. Aku berhenti, menarik napas, dan membiarkan ketegangan itu lewat tanpa harus mengendalikanku. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan tentang menghapus ingatan, melainkan tentang mengubah cara ingatan itu tinggal di dalam diri. Aku tidak lagi melawan kenangan-kenangan itu. Aku mengakuinya, lalu menempatkannya di ruang yang tepat. Tidak di pusat hidupku, tidak juga di sangkal keberadaannya. Mereka ada, namun tidak lagi memegang kemudi. Makna hidupku perlahan bergeser. Dulu, rumah dan keluarga adalah segalanya. Kini, aku menemukan nilai dalam hal-hal yang lebih sunyi. Rutinitas sederhana. Percakapan singkat dengan orang asing yang tidak menuntut apapun dariku. Pekerjaan kecil yang kulakukan dengan tanganku sendiri. Aku menemukan kepuasan dalam kemampuan untuk bertahan, bukan dalam pengakuan dari orang lain. Hubungan-hubungan didefinisikan ulang dengan batas yang lebih jujur. Ada yang kembali mendekat dengan rasa bersalah yang masih menggantung. Ada yang memilih menjauh, mungkin karena kebenaran terlalu berat untuk ditanggung bersama. Aku tidak memaksa apapun. Aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan diriku. Siapapun yang ingin tinggal, tinggal karena pilihan, bukan kewajiban. Anak-anak datang sesekali, dengan cara yang masih canggung. Mereka bertanya hal-hal sederhana. Tentang makananku. Tentang tempat tinggalku. Aku menjawab tanpa drama. Aku ingin mereka melihatku sebagai sosok yang utuh, bukan sebagai cerita peringatan. Dalam tatapan mereka, aku melihat kebingungan yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Itu cukup. Keadilan eksternal sudah berlalu. Yang tersisa adalah keadilan internal, dan itu jauh lebih sulit dicapai. Aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Dengan keputusan-keputusan yang kuambil, dengan waktu yang terbuang, dengan kepercayaan yang kuberikan pada orang yang salah. Aku belajar bahwa memaafkan diri sendiri bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Trauma menjadi pelajaran, bukan beban. Ia mengajarkanku membaca tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Mengajarkanku bahwa ketenangan palsu seringkali menyembunyikan kontrol. Mengajarkanku untuk mendengarkan naluri tanpa terjebak di dalamnya. Aku tidak menjadi curiga pada semua orang, tetapi aku menjadi lebih sadar. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Ketahanan menjadi identitas baruku, bukan dalam arti keras atau kebal, melainkan lentur. Aku tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus berhenti. Aku tahu bahwa aku bisa kehilangan segalanya dan tetap berdiri. Pengetahuan itu tidak membuatku sombong. Ia membuatku tenang. Dunia tidak lagi terasa seperti ancaman permanen, hanya sebagai ruang yang harus dijalani dengan penuh perhatian. Ada hari-hari ketika aku masih merasa kosong. Ketika tidak ada tujuan jelas yang menunggu. Dulu, kekosongan itu menakutkan. Kini, aku membiarkannya ada. Aku duduk di dalamnya, mendengarkan napasku sendiri, merasakan detak hidup yang tidak lagi berpacu. Aku belajar bahwa tidak semua ruang harus diisi. Beberapa hanya perlu dihormati. Suatu sore, aku merapikan barang-barang lamaku. Bukan untuk mengingat, melainkan untuk menutup. Aku menyentuh benda-benda itu satu persatu, lalu menyimpannya kembali dengan cara yang berbeda. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan besar. Hanya kesadaran bahwa aku telah melewati sesuatu yang mengubahku, dan aku tidak perlu kembali ke sana untuk membuktikannya. Malam datang dengan lembut. Aku mematikan lampu,
membiarkan ruangan tenggelam dalam gelap yang tidak mengancam. Aku berbaring, mendengarkan suara kota yang jauh. Tidak ada pesan yang kutunggu. Tidak ada rencana rahasia yang harus kususun. Hanya tubuh yang lelah dengan cara yang sehat. Di titik ini, aku tidak mencari penutup yang sempurna. Hidup jarang memberikannya. Yang ada adalah keheningan yang damai, hasil dari pertarungan panjang yang akhirnya usai. Aku tidak tahu persis seperti apa masa depanku. Namun untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak membuatku takut. Aku menutup mata, merasakan napas masuk dan keluar dengan ritme yang stabil. Tidak ada ancaman. Tidak ada tuntutan. Hanya keberadaan. Akhir ini tidak terasa seperti garis penutup, melainkan seperti pintu yang terbuka ke arah yang berbeda. Dan dalam keheningan itu, aku menerima satu kebenaran sederhana. Aku telah runtuh, dan dari runtuhan itulah aku berdiri kembali.